Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di my YouTube channel. I took the cake, yeah. All about cake, yeah. Can you relate? All about cake, yeah. I took the cake, all about cake, Di video kali ini, saya Ahmad Dimyati akan menjelaskan tentang globalisasi. Selamat datang di pelajaran sosiologi dengan tema globalisasi. Nama saya Ahmad Dimyati, NISN saya 180076, kelas 12 IPS 1, mata pelajaran sosiologi. Nah, di tema kali ini kita akan membahas globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan di tingkat lokal ataupun komunitas. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, karakteristik globalisasi. Yang ketiga, proses globalisasi. Yang keempat, faktor pendorong globalisasi. Yang kelima, teori globalisasi. Yang keenam, gejala globalisasi. Yang ketujuh, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Dan yang kedelapan, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama berjudul pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Di poin yang kedua, karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi diantaranya ialah sebagai berikut. Di sini tercatat ada 4 poin. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Misalnya ialah seperti penyebaran virus penyakit yang dimana terbawa oleh orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan juga pola-pola kejahatan internasional. Di poin yang kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara yang dimana dilakukan melalui media massa dan juga internet. Dan yang ketiga, negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi. Hal ini disebabkan pasar dan juga produksi ekonomi, kegiatan perekonomian yang dimana dilaksanakan secara global, mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, yang dimana itu adalah organisasi pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Yang di poin keempat, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang dimana menjadi bahas teritorial negara sebagai memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Yang ketiga, proses globalisasi. Proses globalisasi itu ditandai dengan 5 fase. Fase yang pertama ditandai dengan adanya perdagangan internasional jalur sutra di tahun ke 1000 dan 1500 Masehi. Fase kedua, di mana fase selanjutnya dari perkembangan proses globalisasi ini ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslimin di kawasan Asia Afrika. Fase ketiga fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan satu lagi yang pernah menjajah negara kita, Belanda, adalah pelopor-pelopor eksploitasi ini. Dan fase yang keempat ialah fase selanjutnya ditandai dengan perkembangan kebutuhan adanya industrialisasi. Nah, fase kelima,
Fase ini ditandai dengan munculnya era pasar bebas. Era pasar bebas ini terjadi akibat runtuhnya komunisme. Masuk poin yang kelima. Poin yang kelima adalah faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi diantaranya 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara, kemudian migrasi, dan keempat merebaknya kerjasama antar negara. Poin keenam, teori globalisasi. Teori globalisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori globalis. Teori globalis sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori globalis positif dan teori globalis negatif. Teori globalis positif ini, teori ini menganggap bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleransi dan bertanggung jawab. Sementara teori globalis yang negatif, teori ini menganggap bahwa globalisasi adalah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan bangsa barat. Dan yang kedua, teori tradisionalis. Teori ini menganggap bahwa globalisasi sedang tidak terjadi. Nah, yang ketiga, teori transformasionalis. Teori ini ada di antara teori globalis dan tradisionalis. Di teori ini menganggap bahwa globalisasi itu hanyalah mitos belaka. Gejala globalisasi. Di poin kesekian, kita masuk ke gejala globalisasi di Indonesia antara lain. 1. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan alat komunikasi yang berbasis teknologi tinggi, modernisasi sarana dan prasarana transportasi yang mengambil contoh alat transportasi dari negara lain. 2. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi perdagangan internasional dengan negara lain. Sistem produksi dan tenaga kerja sudah mengikuti konsep globalisasi, yaitu banyak memanfaatkan sumber daya dari dalam maupun dari luar negeri yang meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, di bidang politik, meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat, perkembangan organisasi politik. Yang keempat, di bidang budaya, meningkatnya interaksi dengan budaya asing melalui perkembangan media massa, yaitu televisi, internet, musik, dan berita internasional. Dan yang kelima, bidang agama. Bidang agama bangsa Indonesia semakin religius, dikarenakan informasi keagamaan dengan mudah dapat masuk dan diterima oleh masyarakat. Yang ketujuh ini, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Globalisasi melahirkan kembali industri yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek manusia. Banyak perusahaan asing di Indonesia mulai bermunculan dari perusahaan tambang, garmen, air minum, sampah, parkir, mobil, dan pesawat. Perusahaan-perusahaan ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga munculnya urbanisasi. Nah, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerja petani di desa menjadi pekerja industri di kota. Secara etimologis maksud saya, kesenjangan adalah tidak seimbangnya atau tidak simetris atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, salah satu upaya seluruh masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan meningkatkan etos kerja yang produktif, rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Masih di dalam dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas,
Nah, kita masuk ke pencemaran lingkungan alam. Dengan kecanggihan teknologi, era globalisasi, manusia cenderung ingin menguasai alam dengan teknologi. Manusia bisa mengeksplorasi, bahkan mengeksploitasi alam, dan tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Sehubung dengan masalah pencemaran alam, Einstein mengklasifikasikan sebagai jenis-jenis pencemaran sebagai berikut. 1. Pencemaran udara yang bersumber dari asap mobil, asap pabrik, asap pembakaran minyak, dan asap pembakaran sampah. Yang kedua, pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai, danau, laut, atau limbah yang berasal dari berbagai jenis pestisida. Pencemaran kimiawi, klasifikasi yang ketiga, berupa produksi bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, pestisida, plastik, dan pakaian, dan limbah yang berupa sampah buangan. Masih di materi dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas, kita bahas tentang kriminalitas. Salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindakan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Tekanan sosial dalam globalisasi yang semakin berat memunculkan pola hidup yang memuja kesenangan atau hedonisme. Banyak orang ingin mencapai hal tersebut, namun di sisi lain maksud saya, banyak yang memiliki keterbatasan untuk meraihnya. Kondisi ini dapat mendorong orang untuk mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, pencopetan, perampokan, penggelapan dana, penadahan, perampasan, pembunuhan. Kondisi ini sangat tampak di kota besar, tempat segala bentuk kegiatan ekonomi, misalnya pencurian uang melalui jaringan internet. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tentu berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Masuknya globalisasi dan banyaknya pengaruh dari negara-negara maju menyebabkan melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini patut diwaspadai, apalagi pengaruh-pengaruh yang dibawa asing dapat saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, timbul kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat berujung pada marginalisasi atau penyingkiran budaya lokal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salam anak IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.